Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nyoman Pendi Agung, Ratri Wisnu Pertiwi, Ayesa Nilam Kurniawan, Alia, Aninda Mawarni Nurhayati, dan saya Ender Tanto. Kami akan menjelaskan tentang job analysis atau analisis pekerjaan. Selanjutnya adalah the basic of job analysis atau dasar-dasar dalam analisis pekerjaan. Job analysis atau analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tugas dan persyaratan keterampilan suatu pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Analisis pekerjaan memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan analisis pekerjaan juga memberikan evaluasi, bahkan dapat memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan dalam masa yang akan datang. Selanjutnya adalah job description atau deskripsi pekerjaan. Adalah daftar tugas pekerjaan, tanggung jawab, hubungan, pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab dalam pengawasan. Deskripsi pekerjaan sangat penting dikarenakan sebagai pedoman seorang pegawai atau karyawan dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai di dalam suatu perusahaan, sehingga semua pegawai memiliki uraian pekerjaan dan akan mengetahui secara khusus apa saja tugas mereka. Hal ini dikarenakan yang dikerjakan oleh pegawai menjadi keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Selain memberikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab, deskripsi pekerjaan juga memberikan tujuan untuk membantu dalam mengidentifikasikan karakteristik pekerjaan, membantu menentukan apakah kandidat memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan memberikan standar objektif dalam pengisian, seleksi, dan perekrutan karyawan. Selanjutnya adalah job specification atau spesifikasi pekerjaan. Adalah daftar persyaratan manusia dalam suatu pekerjaan, yaitu seperti pendidikan, keterampilan, kepribadian seseorang, dan sebagainya yang diperlukan dalam pekerjaan. Dalam seleksi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan hanya mencakup kualifikasi yang jelas yang berhubungan dengan kinerja yang akan diterima. Spesifikasi pekerjaan melaksanakan fungsi yang terpisah dari komponen analisis pekerjaan yang lainnya. Spesifikasi pekerjaan tidak memaparkan lingkungan fisik, tugas, dan kewajiban atau kondisi pekerjaan. Sebaliknya, tujuan spesifikasi pekerjaan adalah untuk menentukan karakteristik personalia yang sahih untuk penyaringan, seleksi, dan penempatan posisi dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak terganggu. Selanjutnya adalah types of information collected, yaitu jenis informasi yang dikumpulkan. Human resources atau manajer biasanya mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi melalui analisis pekerjaan. Yang pertama adalah kegiatan kerja atau work activities, memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan yang sebenarnya, seperti bagaimana, mengapa, dan kapan pekerja melakukan pekerjaan dalam setiap aktivitas. Yang kedua adalah perilaku manusia atau human behaviors, adalah informasi tentang perilaku manusia yang dibutuhkan dalam pekerjaan, seperti berkomunikasi, memutuskan suatu hal, dan lainnya. Yang kedua adalah mesin, perkakas, peralatan, dan alat bantu. Adalah informasi mengenai alat yang digunakan, bahan yang diproses, dan pengetahuan yang diterapkan, dan layanan yang diberikan seperti perbaikan atau konseling oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah standar kinerja atau performance standard. Adalah informasi tentang standar kinerja pekerjaan dalam kualitas dan kuantitas, tingkat kualitas untuk setiap tugas pekerjaan.
Yang selanjutnya adalah konteks pekerjaan atau job context. Memberikan informasi tentang hal-hal seperti kondisi kerja fisik, jadwal kerja, insentif, dan anggota dalam pekerjaan. Dan selanjutnya adalah pernyataan manusia atau human recruitment. Adalah informasi seperti pengetahuan atau keterampilan, yaitu seperti pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, atribut pribadi yang diperlukan seperti bakat, minat, ataupun hobi yang diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah use of analysis information. Adalah penggunaan informasi dalam analisis pekerjaan. Setelah manajer mengetahui jenis informasi yang dikumpulkan, selanjutnya penggunaan informasi adalah analisis pekerjaan. Dapat digunakan untuk pertama adalah rekrutmen atau selection. Informasi tentang tugas apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan dan karakteristik manusia apa yang diperlukan untuk melakukan tugas, dan membantu manajer memutuskan orang seperti apa yang akan direkrut dan dipekerjakan. Dan selanjutnya adalah kepatuhan EEO atau Equal Employment Opportunity, adalah kepatuhan dalam rekrutmen dan seleksi pegawai. Maksudnya adalah informasi untuk mengetahui tugas pekerjaan yang diperlukan untuk menentukan apakah tes dalam seleksi merupakan alat prediksi yang valid untuk sukses dalam pekerjaan. Dan selanjutnya adalah penilaian kinerja atau performance appraisal, adalah sebuah penilaian kinerja karyawan yang membandingkan kinerja aktual seseorang karyawan dari tugasnya dengan standar kinerja pekerjaan atau standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah kompensasi. Dalam pemberian kompensasi seperti gaji ataupun bonus atau yang lainnya, biasanya tergantung pada keterampilan, tingkat jabatan seseorang, resiko pekerjaan, tingkat tanggung jawab dalam pekerjaan, dan lainnya yang dinilai dengan analisis pekerjaan layak memberikan kompensasi. Selanjutnya adalah pelatihan atau training. Dalam deskripsi pekerjaan mencantumkan tugas khusus dan keterampilan yang diperlukan, sehingga dalam pemenuhan tersebut menunjukkan dengan tepat pelatihan apa yang dibutuhkan karyawan tersebut, sehingga perusahaan dalam menentukan pelatihan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah menemukan tugas yang belum ditetapkan. Maksudnya, analisis pekerjaan adalah metode untuk menentukan tugas yang belum ditugaskan yang harus menjadi bagian format dari pekerjaan. Oleh karena itu, analisis pekerjaan dapat membantu mengungkap tugas yang belum ditetapkan, sehingga perusahaan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Slide selanjutnya adalah langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama adalah putuskan bagaimana Anda menggunakan informasi tersebut. Yang kedua adalah tinjau informasi latar belakang yang relevan, seperti bagian organisasi atau bagian proses. Yang ketiga adalah pilih posisi perwakilan. Dalam hal ini, manajer umumnya memiliki sampel posisi untuk difokuskan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Yang keempat adalah benar-benar menganalisis pekerjaan, seperti menyapa pemegang pekerjaan, menjelaskan secara singkat proses analisis pekerjaan dan peran peserta dalam proses ini, seperti mengidentifikasikan area tanggung jawab dan mengidentifikasikan tugas-tugas tertentu dalam setiap area. Dan kelima adalah verifikasi informasi analisis pekerjaan. Verifikasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan dan dengan superior langsungnya atau penanggung jawab dalam pekerjaan. Yang kelima adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Ratri Wisnu Pertiwi dengan NIM 20 2008 130. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan yang ada di slide berikut.
Dalam bentuknya yang paling sederhana, bagan proses ini menunjukkan aliran input dan aliran output dari pekerjaan yang Anda analisis. Pada bagan ini menunjukkan bahwa petugas kontrol diharapkan bisa meninjau komponen dari pemasok, bisa memeriksa komponen ke manajer pabrik, dan memberikan informasi mengenai kualitas komponen kepada manajer pabrik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Ada berbagai cara untuk menganalisis pekerjaan dan mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan aktivitas pekerjaan. Dalam praktik yang ada, kita bisa menggabungkan beberapa atau kita bisa memilih salah satu. Aturan dasarnya, kita tentu saja harus menggunakan sesuai dengan tujuan kita. Biasanya, wawancara, observasi, kuesioner, buku harian adalah yang paling populer untuk mengumpulkan informasi realistis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemegang jabatan. Manajer menggunakan metode ini untuk mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan lebih detail. Yang selanjutnya yaitu analisis pekerjaan pedoman wawancara. Yang pertama yaitu analisis pekerja dan supervisor harus bekerja sama dengan baik. Kenapa mereka harus bekerja sama dengan baik? Tentu saja untuk mengidentifikasi pekerja mana yang paling mengetahui pekerjaan tersebut. Dan yang kedua yaitu segera jalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang yang diwawancarai tentu saja agar orang yang kita wawancarai merasa nyaman. Yang ketiga yaitu ikuti panduan atau daftar periksa terstruktur yang berisi daftar pertanyaan terbuka dan menyediakan ruang untuk jawaban. Yang keempat yaitu minta pekerja untuk membuat daftar tugasnya secara berurutan dan secara frekuensi kejadian. Yang kelima, tentu saja kita setelah menganalisis pekerja atau kita setelah mewawancarai pekerja, tentu saja kita harus meninjau dan verifikasi data dan jawaban yang kita peroleh dari wawancara yang ada. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu wawancara. Sumber informasi wawancara adalah karyawan individu. Tentu saja kita bisa melakukan wawancara langsung kepada karyawan-karyawan yang bersangkutan. Dan yang kedua, kelompok karyawan. Kita juga bisa melakukan wawancara dengan kelompok-kelompok karyawan. Dan yang ketiga yaitu supervisor. Kita bisa melakukan wawancara dengan supervisor dengan 2 atau 3 supervisor yang melakukan analisis pekerjaan yang sama. Keuntungan melakukan wawancara tentu saja kita bisa dengan cepat dan langsung menemukan informasi-informasi yang terlewatkan. Kerugian dari melakukan wawancara yaitu informasi terdistorsi. Distorsi informasi adalah masalah utama di dalam wawancara. Apakah mereka melakukan pemalsuan, kesalahpahaman yang jujur, atau pernyataan-pernyataan yang menggelembungkan pentingnya pekerjaan mereka oleh orang yang diwawancarai. Yang kedua yaitu kuesioner. Kita harus meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka terkait pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu format kuesioner. Format kuesioner bisa melalui daftar periksa terstruktur atau bisa juga melalui daftar pertanyaan terbuka. Keuntungan melakukan kuesioner ini tentu saja kuesioner lebih cepat dan lebih efisien untuk mengumpulkan informasi dari jumlah karyawan yang besar. Selanjutnya yaitu kekurangan kuesioner. Kekurangan kuesioner yaitu biaya dan waktu yang dihabiskan dalam mempersiapkan dan menguji kuesioner. Mengembangkan kuesioner dan menguji untuk memastikan pekerja memahami pertanyaan, daftar-daftar pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dapat memakan waktu yang cukup lama. Dan seperti halnya wawancara, karyawan bisa memalsukan jawaban mereka dengan sadar atau tidak sadar. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kuesioner. Dari slide sebelumnya, bahwa kuesioner yaitu cara memperoleh informasi dengan cepat dan tidak memakan banyak waktu yang terstruktur atau terbuka. Dalam praktiknya, kuesioner seringkali berada di antara 2 ekstrim, seperti contoh kuesioner ini. Kuesioner analisis pekerjaan yang khas mungkin mencakup beberapa pertanyaan.
Pertanyaan terbuka seperti berikan deskripsi singkat tentang fungsi ataupun tujuan utama pekerjaan Anda. Kemudian ada pertanyaan struktur lainnya yaitu misalnya pendidikan apa yang dibutuhkan. Nah, kuesioner memiliki pro dan kontra. Ini adalah cara cepat dan efisien, namun mengembangkan dan mengujinya dengan memastikan pekerjaan memahami pertanyaannya. Dapat memakan banyak waktu. Seperti halnya wawancara, karyawan juga dapat mengubah jawaban mereka. Bisa kita lihat di contoh kuesioner, di sini ada job analysis information sheet atau lembar informasi analisis pekerjaan. Di sini ada job title, job code, superior title, ada date, depth, housework. Di sini ada judul pekerjaan, kemudian ada kode pekerjaannya, ada tanggal, ada departemen, ada jumlah jam kerja. Di sini juga ada nama pekerjaan analisis atau job analysis name. Tentang pertanyaan apa tujuan keseluruhan pekerjaan ini. Kemudian ada jika if the incumbent supervises orders, list them by job title. Yaitu jika incumbent itu adalah orang yang saat ini memegang posisi di organisasi. Jika incumbent ini mengawasi orang lain, daftar mereka dengan judul yang sama. Maka jika ada lebih dari satu karyawan dengan judul yang sama tuh, masukkan nomor di tanda kurung berikut. Kemudian yang ketiga, yaitu ada check those activities that are part of the incumbent supervisory duties. Ada training, ada pelatihan, performance appraisal, atau penilaian kinerja, ada inspecting work, ada memeriksa pekerjaan, budgeting atau anggaran, ada coaching and counseling, ada pelatihan ataupun counseling, dan lain-lain. Yang keempat di poin sini adalah describe the type and extent of supervision received by the incumbent, yaitu uraian jenis sejauh mana sih pengawasan yang diterima oleh atasan atau incumbent orang yang saat ini berada di posisi pada organisasi. Kemudian di sini ada job duties, ada tugas kerja, itu menguraikan secara singkat apa yang incumbent lakukan dan jika mungkin bagaimana dia melakukan tugas-tugasnya. Bisa berisi daily duties atau tugas harian, kemudian ada periodic duties, ada duties performed, yaitu tugas periode. Ada tugas-tugas yang dilakukan pada interval yang tidak teratur juga. Kemudian pada poin 6 yaitu ada apakah incumbent melakukan tugas yang dianggap tidak perlu. Jika iya maka uraikan. Ada pertanyaan bahwa apakah tugas incumbent itu tidak ada dalam deskripsi pekerjaan. Kemudian jika iya dijelaskan. Yang ke poin ke-8 adalah education atau pendidikan. Ini kita tinggal mencentang kotak yang mengindikasikan persyaratan pendidikan untuk pekerjaan. Tapi bukan berarti bukan latar belakang pendidikannya seperti orang yang membutuhkan bantuan itu, bukan. Di sini ada high school diploma, ada membutuhkan ijazah SMA lulus, atau pendidikan tingkat 8, lulusan kerja, dan lisensi profesional. Kemudian di gambar sebelahnya di sini juga terdapat poin-poin yang harus kita perhatikan karena ini memang sudah terstruktur. Seperti kita memeriksa jumlah pengalaman yang diperlukan dalam pekerjaan, kemudian seperti memeriksa lokasinya itu misalnya di indoor ataupun outdoor, kemudian kita melihat kondisi lingkungannya, apakah panas, dingin, ataupun bising, dan lain-lain. Di sini juga ada poin kesehatan dan keselamatan di poin 12, dan juga yang ke-13 itu ada mesin dan peralatan kerja. Yang poin ke-14 adalah apakah standar kerja yang konkret itu telah ditegakkan.
Kemudian ada poin-poin tentang masalah di dalam performa kerja dan hasil akhir pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh jabatan atau deskripsi pekerjaan yang dimasukkan untuk digunakan secara online. Bisa kita lihat di sini ada New College of Florida atau Position Description USPS and OPS, yaitu kampus baru di Florida dengan posisi deskripsi USPS dan OPS. USPS ini adalah singkatan dari United States Postal Service, yaitu layanan pos di Amerika Serikat. Kemudian di sini ada current descriptive data, yaitu data deskripsi saat ini, ada position number atau nomor posisi, kemudian ada kelas kode atau kode kelas, ada department, ada grant funded atau didanai, kemudian ada city Sarasota atau kota Sarasota, ada county Sarasota atau daerah Sarasota, kemudian ada kontrak, ada kepala departemen, department head, ada class title atau judul kelas. Di sini juga ada requested classification action, yaitu meminta tindakan klasifikasi, ada update dan change, yaitu tentang pembaruan dan perubahan kesempatan. Kemudian di sini ada for complication by HR, you form final action, yaitu untuk diselesaikan oleh pihak HR pada tindakan akhir. Di sini juga ada judul kelas yang disetujui, approved class title, yaitu transaction atau transaksi, kemudian ada position number atau nomor posisi, approved class kode atau kode khas yang disetujui, kemudian ada effective data atau data yang efektif. Di bawahnya ada attack an additional seat if needed to properly describe the position, yaitu lampiran lembar tambahan jika diperlukan untuk menggambarkan posisi saat ini, pekerjaan saat ini. Di sini ada beberapa poin, yaitu tentang menguraikan fungsi-fungsi menurut hasil, kemudian ada fungsi dari pekerjaan, fungsi marginal dari pekerjaan, kemudian daftar judul kelas dan nomor posisi di bawah pengawasan posisi. Kemudian ada daftar mesin dan peralatan yang digunakan secara teratur dan sisa waktu dalam tiap operasi, jam kerja dan total jam kerja. Kemudian ada uraian tentang jenis dan jangkauan instruksi. Kemudian ada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Di sini juga ada diperlukan lisensi ataupun sertifikat, kemudian ada karakteristik lain dari posisi, ataupun bisa uraikan faktor-faktor fisik, mental, dan lingkungan. Kemudian kita next ke selanjutnya. Nah, methods for collecting job analysis information, observasi, yaitu tentang metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, yaitu observasi. Sumber informasi, mengamati dan mencatat aktivitas fisik karyawan saat mereka melakukan pekerjaan mereka oleh manajer. Kemudian ada keuntungan dan kekurangannya. Di sini keuntungannya itu yang pertama memberikan informasi langsung, kemudian yang kedua yaitu mengurangi distorsi informasi. Kemudian kekurangannya yaitu membuang-buang waktu, respon reaktivitas mendistorsi perilaku karyawan, kemudian ada kesulitan dalam menangkap seluruh siklus pekerjaan, dan yang terakhir yaitu ada tidak banyak gunanya jika pekerjaan melibatkan aktivitas mental tingkat tinggi. Pengamatan langsung sangat berguna ketika pekerjaan terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati. Contohnya pekerja lini perakitan dan petugas akuntansi. Namun biasanya
Tidak tepat bila pekerjaan melibatkan banyak aktivitas. Aktivitas ini aktivitas mental seperti pengacara, insinyur, ataupun desain. Juga tidak berguna jika karyawan hanya sesekali terlibat dalam kegiatan penting, seperti perawat yang menangani keadaan darurat. Reaktivitas pekerjaan itu mengubah apa yang biasanya dia lakukan karena Anda menonton adalah masalah yang lain. Kemudian yang observasi, manajer sering menggunakan observasi langsung dan wawancara bersama. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengamati pekerja di tempat kerja selama siklus kerja yang lengkap. Siklus ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bisa 1 menit, atau bisa 1 jam, sehari, atau lebih lama untuk pekerjaan yang kompleks. Kemudian next, yaitu kita ke Method for Collecting Job Analysis Information Participant Diaries Log, atau metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan tentang buku harian ataupun log. Cara lain adalah dengan meminta pekerja untuk menyimpan buku harian atau log. Di sini untuk setiap aktivitas yang dilakukan, karyawan mencatat aktivitas tersebut bersama dengan waktu dalam sebuah log. Untuk pekerja menyimpan catatan kronologis atau catatan tentang apa yang mereka lakukan dan waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. Keuntungannya adalah menghasilkan gambaran pekerjaan yang lebih lengkap. Kemudian partisipasi karyawan. Kekurangannya yaitu distorsi informasi dan tergantung pada karyawan untuk secara akurat mengingat aktivitas mereka. Beberapa perusahaan memberi karyawan mesin pendikte saku dan pagar. Kemudian secara acak di siang hari, mereka memberitahu para pekerja yang mendikte apa yang mereka lakukan saat itu. Daftar harian yang dibuat oleh pekerja dari setiap aktivitas, di mana mereka terlibat bersama dengan waktu yang dibutuhkan setiap aktivitas. Next. Ada quantitative job analysis teknik. Di sini ada analisis pekerjaan kuantitatif, yaitu kuesioner analisis jabatan, kemudian ada prosedur Departemen Tenaga Kerja atau DOL, dan analisis pekerjaan fungsional. Teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Metode kuantitatif seperti wawancara dan kuesioner tidak selalu cocok. Misalnya, jika tujuan Anda adalah membandingkan pekerjaan untuk tujuan pembayaran, daftar tugas aja mungkin tidak cukup. Kemudian Anda perlu mengatakan bahwa pada dasarnya pekerjaan si A dua kali lebih menantang daripada pekerjaan si B. Karenanya mungkin bernilai 2 kali lipat gajinya. Untuk melakukan ini ada baiknya memiliki peringkat kuantitatif untuk setiap pekerjaan. Kuesioner analisis posisi dan pendekatan Departemen Tenaga Kerja adalah metode kuantitatif untuk melakukan ini. Baik, terima kasih. Ya, Nyoman Pendi Agung, NIM 2020-008125. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, NS Questionnaire Analysis Position atau PAQ. Mungkin merupakan alat analisis pekerja kuantitatif yang paling populer dan terdiri dari kuesioner terperinci yang berisi 194 item. 194 item seperti bahan tertulis, masing-masing mewakili elemen dasar yang mungkin atau mungkin tidak berperan dalam pekerjaan. Selanjutnya, metode Departemen Tenaga Kerja menggunakan seperangkat kegiatan dasar standar yang disebut fungsi pekerja untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan seorang pekerja sehubungan dengan data, orang, dan hal-hal teknik lain. Analisis pekerja fungsional mirip dengan metode DOL. Namun, itu menilai pekerjaan tidak hanya pada data, orang, dan hal-hal tetapi juga pada sejauh mana melakukan tugas juga membutuhkan 4 hal lain: instruksi khusus, penalaran dan penilaian, kemampuan
matematika, dan fasilitas verbal dan bahasa. Selanjutnya, metode seperti kuesioner dan wawancara. Menghadiri beberapa kelemahan, misalnya wawancara dan observasi tatap muka dapat memakan waktu. Dan mengumpulkan informasi dari karyawan yang tersebar secara geografis dan menjadi tantangan. Keuntungan, mengumpulkan informasi dan format standar dari karyawan yang tersebar secara geografis. Yang kedua, membutuhkan lebih sedikit waktu daripada wawancara tatap muka. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dengan intervensi atau panduan minimal. Selanjutnya, writing job description. Tidak dapat format standar untuk menulis description pekerjaan. Namun sebagian besar description berisi bagian yang mencakup. Yang pertama, identifikasi pekerjaan. Yang kedua, ringkasan pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab dan kewajiban. Yang keempat, kewenangan pertahanan. Yang kelima, standar kinerja. Yang keenam, kondisi kerja. Yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, job identification. The job description. Yang pertama, job identification. Pertama, judul pekerjaan. Yang kedua, bagian status atau flasa. Yang ketiga, tanggal persiapan. Yang keempat, persiapan. Job summary. Yang pertama, sifat umum pekerjaan. Yang kedua, fungsi atau kegiatan utama. Misalnya relationship. Yang pertama, melapor ke mengawasi. Yang kedua, bekerja dengan. Yang ketiga, di luar perusahaan. Yang keempat, responsibilities and duties. Yang pertama, tanggung jawab dan tugas utama, fungsi penting. Yang kedua, otoritas pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengawasan langsung. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Yang terakhir, standard of performance and working condition. Ini adalah pertanyaan, apa yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses. Yang selanjutnya, yang slide pertama, pada slide tersebut adalah kuesioner analisis pekerjaan untuk mengembangkan description pekerjaan. Dalam mewawancarai penaikan jabatan pekerjaan atau meminta mereka untuk menugasinya. Daftar priska tersebut yang berisi seperti judul pekerjaan, CCD pekerjaan, jam pekerja, dan berisikan pertanyaan terbuka tentang pekerjaan, seperti informasi mengenai pekerjaan, tugas pekerjaan, pengalaman keselamatan pekerjaan, mesin, peralatan dan alat bantu kerja, serta pertanyaan lainnya mengenai spesifikasi dan detail pekerja. Slide kedua, pada slide tersebut menjelaskan tentang deskripsi pekerjaan yang digunakan secara online. Pada slide tersebut, formal untuk menulis deskripsi pekerjaan tidak jauh beda dengan kuesioner wawancara. Namun sebagian besar deskripsi berisi bagian yang mencakup informasi pekerjaan, ringkas pekerja, dan tanggung jawab dan kewajiban, kewenangan pertahanan, yang standar kinerja, kondisi kerja, yang terakhir spesifik kerja. Sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu Using the Internet for Writing Job Description.
Panduan internet ini memberikan deskripsi rinci tentang ribuan pekerja dan kebutuhan manusia bagi para pengguna. Next, selanjutnya yaitu Writing Job Description. Langkah-langkah dalam job description menggunakan informasi pekerja dari situs Onet. Yang pertama yaitu tentukan rencana. Maksudnya yaitu tentukan rencana terlebih dahulu apa yang akan kalian lakukan. Step kedua yaitu kembangkan bagan organisasi, yaitu melakukan pendekatan dan upaya terancang untuk meningkatkan efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi. Step yang ketiga yaitu gunakan kuesioner analisis pekerja sederhana. Step yang keempat yaitu dapatkan daftar tugas pekerja dari Onet. Step yang kelima yaitu kompilasi persyaratan manusia pekerjaan dari Onet. Step yang terakhir yaitu selesaikan deskripsi pekerjaan. Next, selanjutnya yaitu berikut adalah menggunakan Onet untuk menulis deskripsi pekerjaan. Onet merupakan jaringan informasi Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang memungkinkan penggunaan untuk melihat karakteristik yang paling penting dari berbagai pekerjaan, serta pengalaman, pendidikan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Next, selanjutnya yaitu Onet mencangkup tugas khusus yang terkait dengan berbagai pekerjaan. Onet juga mencantumkan keterampilan termasuk keterampilan dasar, yaitu seperti membaca dan menulis, keterampilan proses seperti berpikir kritis, dan keterampilan yang dapat dialihkan seperti persuasi dan negosiasi. Berikutnya yaitu daftar pekerja. Daftar pekerja dalam Onet mencakup informasi mengenai persyaratan pekerjaan. Contohnya seperti pengetahuan yang diperlukan, persyaratan pekerjaan, dan persyaratan pengalaman termasuk pendidikan dan pelatihan kerja. Namun dalam Onet juga bisa digunakan untuk memeriksa karakteristik pasar tenaga kerja seperti proyeksi pekerjaan dan data penghasilan. Next, selanjutnya yaitu Writing Job Specification. Dalam specification, pekerjaan itu berfokus pada orang yang menjawab pertanyaan what human training and experience are required to do this job well. Dari pertanyaan tersebut menunjukkan orang seperti apa yang harus direkrut dan untuk kualitas apa yang harus diuji. Job specification dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu job specification for trained versus untrained personal, atau spesifikasi pekerjaan untuk personal terlatih atau tidak terlatih. Personal untuk karyawan terlatih adalah berfokus pada ciri-ciri seperti lama layanan sebelumnya, kualitas pelatihan yang relevan dan sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, job specification based on judgment, atau spesifikasi pekerjaan berdasarkan penilaian. Penilaian tersebut dinilai dari pengalaman akal sehat, supervisor, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu job specification based on statistical analysis, atau spesifikasi pekerjaan pada analisis statistika. Maksudnya lebih ke dipertahankan daripada pendekatan penilaian, karena Undang-Undang Persamaan Hak melarang penggunaan sifat-sifat yang tidak dapat dibuktikan untuk membedakan antara yang berkinerja tinggi dan rendah. Baik, saya akan menjelaskan tentang writing job specification atau menulis spesifikasi pekerjaan. Langkah-langkahnya itu terdapat dalam pendekatan statistik. Yang pertama, ada menganalisis pekerjaan dan memutuskan bagaimana mengukur kinerja pekerjaan. Lalu, untuk langkah yang kedua itu ada pilih ciri-ciri pribadi yang diyakini dapat memprediksi kinerja yang sukses. Dan untuk langkah yang ketiga itu ada uji kandidat untuk sifat-sifat ini. Yang keempat ada ukur kinerja pekerjaan kandidat selanjutnya. Dan untuk langkah yang terakhir itu ada analisis statistik hubungan antara sifat manusia dan prestasi kerja. Sifat manusia dan prestasi kerja itu sendiri tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berhubungan. Sifat manusia itu bisa menciptakan prestasi kerja seseorang. Slide selanjutnya ada job analysis in a worker employment atau analisis pekerjaan dalam pekerjaan pekerja. Menganalisis pekerjaan dan memahami apa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, memberikan pengetahuan penting untuk staf pelatihan, penilaian kinerja, dan banyak kegiatan sumber daya manusia lainnya.
Hampir setiap program manajemen sumber daya manusia memerlukan beberapa jenis informasi yang diperoleh dari analisis pekerjaan. Di antaranya, desain ulang pekerjaan. Di dalam desain pekerjaan terdapat 3 spesialis untuk pekerjaan yang diperkaya, yaitu yang pertama ada pembesaran pekerjaan atau perluasan pekerjaan. Tujuannya itu untuk membuat pekerjaan tidak terlalu berulang dan tentunya lebih menarik. Pekerjaan juga menjadi lebih besar ketika organisasi menambahkan tujuan baru atau meminta lebih sedikit pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah disebarkan ke orang-orang. Untuk poin yang kedua, ada rotasi pekerjaan. Sebenarnya tidak mendesain ulang pekerjaan itu sendiri, tetapi memindahkan karyawan di antara beberapa pekerjaan yang berbeda. Pendekatan untuk perluasan pekerjaan ini umum di antara tim produksi, seperti halnya ekstensi pekerjaan rumah sakit yang sudah mulai memperbesar akses pasien seperti admisi hingga memasukkan konseling keuangan dalam upaya meningkatkan tingkat kepuasan pasien. Untuk poin yang terakhir itu ada pengayaan pekerjaan atau penyuburan pekerjaan. Hershberg mengidentifikasi 5 faktor yang dia kaitkan dengan pekerjaan yang memotivasi. Yang pertama ada prestasi, terus ada pengakuan, lalu ada pertumbuhan, tanggung jawab, dan kinerja seluruh pekerjaan. Untuk slide yang selanjutnya itu ada other changes at work atau perusahaan lain di tempat kerja. Di sini harus mengubah organisasi dan strukturnya dengan syarat meratakan organisasi, terus menggunakan tim kerja yang dikelola sendiri. Ketiga, merekayasa ulang proses bisnis. Untuk slide selanjutnya ada kompetensi based job analysis atau analisis pekerjaan berbasis kompetensi. Kompetensi sendiri adalah karakteristik yang dapat ditunjukkan dari seseorang yang memungkinkan kinerja suatu pekerjaan atau area kemampuan pribadi yang memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sukses. Lalu adanya alasan analisis pekerjaan berbasis kompetensi. Yang pertama, untuk mendukung sistem kerja berkinerja tinggi atau HPWS. Yang kedua, untuk membuat deskripsi pekerjaan yang berfokus secara strategis. Untuk poin yang ketiga atau yang terakhir, untuk mendukung proses manajemen kinerja dalam membina, mengukur, dan memberi penghargaan. Di dalam poin ketiga ini ada kompetensi umum, kompetensi kepemimpinan, dan kompetensi teknis. Kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul. Dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi pemimpin mereka dengan lebih baik lagi. Terus untuk kompetensi teknis itu lebih menjelaskan tentang pengembangan karir PNS. Untuk slide selanjutnya ada how to writing job competency based job deskripsi atau cara menulis deskripsi pekerjaan berdasarkan kompetensi kerja. Yang pertama ada wawancarai pemegang jabatan pekerjaan dan supervisor mereka. Di dalam poin pertama ini ajukan pertanyaan terbuka tentang tanggung jawab dan aktivitas pekerjaan. Lalu identifikasi atau mencari bukti insiden kritis yang menunjukkan keberhasilan dalam pekerjaan. Terus langkah yang kedua itu gunakan bank data kompetensi yang siap pakai. Untuk slide yang terakhir ini adalah gambaran matriks keterampilan. Matriks keterampilan mencantumkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk pekerjaan itu, atau seperti keahlian teknis dan tingkat minimum setiap keterampilan yang diperlukan pekerjaan atau kelompok pekerjaan itu.
Penekanannya tidak lagi pada tugas pekerjaan tertentu. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk tanggung jawab karyawan yang lebih luas dan berdaya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.